Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Nomor induk mahasiswa 2071511717. Saat ini saya sedang mengerjakan atau ingin mengerjakan mata pelajaran atau mata kuliah Creative Thinking. Itu tentunya tugas oleh Mas Boyong sendiri. Perihal mengenai apa sih yang menjadi menghambat dan pendorong kreativitas dalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Tentunya banyak sih yang menjadi hal-hal atau unsur-unsur yang menghambat kreativitas sendiri. Salah satunya untuk penghambat itu biasanya itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri ini sangat ampuh karena jika kita kurang percaya diri juga tentunya kita jadi kebanyakan kepikiran negatifnya, kita tidak percaya akan diri kita bahwa sahnya kita mampu untuk mengerjakan atau berkreativitas itu sendiri dengan orang-orang lain. Dan biasanya juga orang-orang yang percaya diri itu dia suka atau biasanya dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain, yang which is itu tidak baik. Dan juga tentunya lingkungan, karena menurut saya lingkungan itu juga sangat berpengaruh untuk dalam kreativitas. Karena yang seperti Mas Boyong ketahui sendiri, ketika kita berteman dengan pedagang minyak wangi, tentunya kita juga akan kecipratan gitu wangiannya. Iya, maka dari itu kita juga tentunya harus memilih-milih lingkungan mana yang membuat kita tuh menjadi positif dan membuat kita menjadi produktif. Tentunya juga itu nantinya akan mempengaruhi ke kreativitas kita. Dan selanjutnya itu biasanya takut mengeksplor. Nah, takut mengeksplor ini biasanya kalau kita cukup gitu, kita merasa cukup akan hal, atau kita tidak ingin merasa belajar lagi dan lagi. Karena pada sahnya kita tuh diciptakan untuk mencari tahu atau berkreatif. Kita juga harus aktif dalam berwawasan, berkreativitas, karena apa aja sekarang butuh kreativitas. Maka dari itu tentunya kreativitas juga harus kita bangun melalui lingkungan kita sendiri, mulai dari kita memilah, karena itu sangat mempengaruhi sih kalau menurut saya. Jika kita berteman dengan orang-orang malas, mungkin kita juga nantinya akan terbawa menjadi yang malas. Kalau misalnya kita produktif, berteman dengan produktif, kitanya malas, nantinya kita akan sadar nih bahwa oh iya, kok dia bisa ya, kenapa gue enggak gitu. Itu yang harus ditanemin di mindset kita masing-masing sih. Terus juga biasanya insecure, ini negatif sih, tapi jujur ini bekerja, karena di dalam insecure itu biasanya orang akan membandingkan dirinya dengan orang yang which is itu is not good. Insecure itu menjadi permasalahan nomor 1 sih kalau menurut saya, karena insecure itu dia tidak percaya diri, terus juga dia tidak memahami dirinya sendiri bahwa dirinya mampu untuk melakukan itu gitu. Pokoknya. Dan selanjutnya kalau untuk pendorong kreativitas itu biasanya sih, kalau saya pribadi di dalam dunia pekerjaan saya, tentunya ada teman kerabat dan keluarga, ada percaya diri juga, dan circle tentunya juga untuk berkreativitas dalam kehidupan atau bekerja sehari-hari. Karena di dalam pekerjaan saya sendiri, saya di bidang retail fashion H&M Indonesia. Sebagai sales advisor, saya dituntut untuk mendisplay suatu barang, yang mana barang itu kita harus membuat atau mempercantik display itu agar terlihat lebih eye-catching di mata customer. Bagaimana kita harus mensuggest customer itu membeli barang yang kita jual. Dan tentunya juga itu menjadi dan atau membutuhkan kreativitas yang cukup tinggi kalau menurut saya. Dan selanjutnya juga ada teman kerabat dan keluarga, karena ini salah satu orang yang mempengaruhi di dalam kehidupan saya. Mereka adalah tempat saya untuk bercerita, mereka tempat saya untuk berbagi. Kadang juga kreativitas datang dari mereka sendiri, mereka yang selalu menginspirasi.
biasanya saya tidak kepikiran, tiba-tiba jadi kepikiran, oh ternyata bisa ya kayak gini gitu. Tentunya, dan juga mood sih. Biasanya mood ini mempengaruhi di dalam pekerjaan saya. Di dalam kreativitas itu tentunya menurut saya sih harus ada mood juga. Ini moodian sebenarnya it's not good juga, tapi ini bekerja gitu, karena sejatinya as a human sometimes we make mistake gitu. Ya kalau misal di dalam mood, biasanya misalnya nih saya lagi customerin seseorang, terus tiba-tiba dia nggak respect gitu sama customer, sama yang apa udah kita approach. Kesannya tuh kayak kita jadi nggak produktif, kurang kreatif gitu. Karena yang tadi saya bilang itu, jika saya ingin mendisplay suatu barang, saya tentunya harus berkreatif, memilah-milih mana tren yang tersebut, tentunya mana current, mana untuk, dan kita juga tentunya diwajibkan untuk melihat customer profile, dia seperti apa di dalam pekerjaan saya. Saya juga harus creative thinking untuk mempelajari nih customer ini cocoknya nih pakai baju ini nih. Nah kalau ini dia pakai ini, karena sometimes ada beberapa customer juga yang ingin saja sih, Mas kira-kira saya bagusnya pakai apa sih Mas? Mas ini tuh cocoknya sama apa ya Mas? Nah di situ saya harus berpikir kreatif gitu. Oh ini kayak cocok sama ini deh. Oh si short pants ini cocok sama si top yang rose gitu. Dan biasanya juga cewek-cewek kayak, Mas ini dressnya kira-kira cocok gak sih Mas kalau untuk party gitu. Ya kakak ini cocok party. Kalau misalnya kakak kurang, biasanya kalau cewek tuh dia pakai dress yang spaghetti strap, terus juga dia pakai yang dress yang fit body atau body corn. Dia biasanya nanya, Mas ini saya nggak mau terlalu terbuka, tapi saya suka sama ini. Dan kita harus pikir nih, kita harus berkreatif thinking mengenai apa nih kira-kira suggestion saya mengenai agar si customer itu membeli produk yang saya jual. Dan tentunya saya harus bisa upselling dengan kreativitas yang saya punya. Saya tinggal upselling, oh tenang kak, kakak tinggal pakai outer aja kak, kita punya cardigan, kita punya sweater, kita punya sweatshirt. Jadi kalau kakak nggak terlalu suka terbuka, kakak bisa pakai opsi itu sih. Ditambah lagi aksesoris, atau mungkin kalau kakak nggak suka outer, kakak tinggal pakai shawl. Kita juga pernah menjual satu. Kalau untuk dari saya cukup sekian sih. Itu beberapa yang menjadi pendorong dan penghambat kreativitas menurut saya. Sekian pernyataan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boyong.